Bapak menghimbau juga nggak sih kepada para semuanya secara total semuanya dicabut semua. Oh, harus dicabut. Semuanya semua harus dicabut kalau masih mau berada di NKRI KKSS. Mantap. Kalau Bang Densu masih ada kesombongan atau keangkuhan gitu kan? Aku basket sombong. Cuma kan begini, nilai kesombongan itu kan, yang menilai itu kan bukan cuma satu orang ya. Buat saya pribadi, yang menilai kesombongan saya itu ya orang-orang yang kenal sama saya. Dan orang-orang yang kenal sama saya bisa melihat kalau saya itu mau sosokan, kalau saya benar, tidak bakal saya pergi membereskan semuanya. Tidak mau, ngapain gengsi lah. Tidak mungkin kesini kalau sombong. Karena kita tahu bahwa orang hukum itu tidak mungkin dengan sengaja akan melanggar hukum. Saya pastikan seperti itu. Kecuali dia datangnya seperti saya bilang kan, bahwa dia datang dengan marah-marah, dia datang dengan kasar, dia datang membentak. Lain hal itu. Kita ke Polda Metro Jaya melaporkan saudara DS dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian. Orang Bugis, orang Makassar tahu bagaimana menyelesaikan perkara. Dan orang Bugis adalah orang laki-lakinya laki-laki. Ya, bukan bencong ngajakin berantem, tapi bawa-bawa podcast, bawa-bawa wartawan. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut ini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya nggak mau. Terus saya jadinya salah. Jadi gue berkunjung ke Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Jadi akhirnya saya bertemu dengan semua Sarip Batangku di perantauan. Nah ini bagus sebenarnya karena di sini kita akhirnya bisa saling kenal. Iya. Besar KKSS. Iya. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mengatakan saya. Saya datang ke kita semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar, jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya keinginan. Jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita, karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf, biarkan saya selesai kalau saya dilupakan secara pribadi supaya tetap fighting. Di akhir itu memang pas waktu itu dia nanya ini udah berapa, udah 500 sekian kan, namanya donasi itu kan naik terus gitu kan, drastis. Nah pas setelah itu Agus nangis tuh, Agus telepon lagi dia, udah segini nih, aku bilang gitu. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang itu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wow, kita sakinkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu ke kitanya. Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat. Untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Pas sempat dibeli kan bahaya juga kan guys, gitu kan. Tapi Mas Agus menyangka nggak kalau uang donasi yang didapat sampai sebesar itu? Kaget sih, orang nggak pernah lihat uang segitu ya, kaget. Nah ini ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Iya. Bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesaikan dulu. Itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus itu. Jadi itu kata dokter, kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi memang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap, nah, kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang.
dapat sekian-sekian itu lumayan banyak juga, sekian-sekian nih ya gitu. Tapi ya gitu. Terus ada donasi dari kita 35, terus Ibu Vina ngasih berapa? Ibu Vina Panduwinata. Oh, 10 juta ya? 10 juta. Kenapa misalnya Fahad Abbas bawa-bawa ke masalah Bugis Makassar? Sepertinya mau cari celah hukum. Ada keributan antara Bugis Makassar yang Densu bilang ada burungmu, cabut pedangmu, itu kan dia bilang kalau tidak salah untuk wartawan, salah satunya di situ yang menyatakan soal sepakat seolah-olah sama prinsip bahwa Bugis Makassar itu ya kalau ada yang tantang-tantang ya pasti akan diladeni. Untuk teman-teman Bugis Makassar bahkan Mandar Toraja, jangan terpancing, tetap solid, semangat. Maksudnya gimana? Saya kira, seingat saya nggak ada statement seperti itu ya. Cuman di video itu saya itu hanya menyarankan pihak Novi, daripada kamu ini masalah ini nggak selesai gitu loh. Bayangin udah berbulan-bulan gitu loh. Tapi saya nggak ada mengeluarkan statement itu hati Agus loh. Ya, jadi itu sekedar saran dari saya, boleh diterima boleh enggak. Kalau saya jadi Novi, daripada pusing gitu loh, udah lu maunya apa, udah balikin. Tapi dari pihak dinas sosial mengawasi penggunaan dana tersebut. Jadi saya pertegas, saya tidak memihak Agus. Nggak ada saya terus jadi ngebelain Agus atau apa, enggak. Justru kalau ditelaah dengan jeli, saya ini lagi jujur ngelihat Novi ini apa ya, di pihak yang kalau saya jadi Novi, saya merasa kok jadi begini. Jadi dia terkena laporan polisi, ya kan, jadi terkena laporan polisi gitu loh. Orang dapat laporan polisi ini kan juga pusing gitu, nanti waktunya jadi kebuang, harusnya produktif untuk bekerja, tiba-tiba nanti malah harus ikutin panggilan polisi, kan panggilan polisi tetap harus dihadiri. Nah, tadinya saya menyarankan itu tuh tujuannya sebetulnya biar clear gitu loh, biar semuanya itu baik, kondusif semuanya. Bahkan teman-teman saya perlu sampaikan loh ya, effort saya ini untuk mendamaikan suasana ini nggak tanggung-tanggung. Mulai dari awal saya bilang mau kasih 240 juta kalau Agus bersedia untuk mencabut LP, ya nggak ada info apa-apa sampai ke saya dari hari ini. Kalau publik melihat dengan jeli, yang bermasalah siapa? Mereka berdua. Tapi saya sampai mau ngeluarin uang loh untuk mereka supaya apa? Berdamai. Jadi kalau ditanya, John LBF bela Novi atau bela Agus? Saya membela biar mereka ini damai. Dia yang nantangin Denny Sumargo, giliran dijabanin sama Kodensu, dianya ciut, kagak terima, dia bawa tuh rombongan temen-temennya. Padahal kan pas di rumahnya kan udah damai ya, udah mohon maaf lahir dan batin. Tapi mungkin pas malam-malam dia sebelum tidur, dia ngecek kali ya video-video, dia lihat, gue malu-maluin banget ya. Terus nggak terima, akhirnya dituntut. Cuma perwakilan dari suku tertentu itu yang gue kocak. Tahu kenapa gue kocaknya? Karena dia tuh blunder. Apa ya blundernya? Jadi kan dia ngasih tahu tuh tuntutan dia segala macam. Habis itu dia bilang kayak begini, Denny Sumargo itu nggak ngerti tata adat istiadat dan lain-lain lah. Pokoknya intinya dia bilang Denny Sumargo tuh nggak ngerti adat dan istiadat suku mereka. Blunder. Kenapa ya blunder? Karena kalau namanya orang kagak ngerti ya kagak bisa dihukum, Pak. Namanya juga kagak ngerti. Lagian squad itu siapa sih yang sponsorin? Kata gue mah dateng-dateng kagak menguasai materi. Menurut gue pribadi ya, gue kan nonton tuh videonya dari awal sampai akhir. Kodensu nggak ada tuh menghina suku-suku lain. Lagian dia yang nantangin duluan, giliran dijabanin dianya takut. Akhirnya ngelawannya pakai hukum sama teman-temannya juga dibawa rame-rame. Kagak cukup juga buktinya, gue rasa itu. Udah kata gue mah pada pulang ke rumah istirahat. Lupa lu, kan gue udah bilang lagi musim angin duduk, istirahat. Jangan pada berantem mulu. Tidur ya, istirahat. Usap minyak angin di dada biar anget. Makin panas. Cabut laporan polisi. Ormas dari Sulawesi Selatan memaafkan Denny Sumargo usai dapat klarifikasi. Aktor Denny Sumargo dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau sering disebut KKSS. Laporan KKSS tersebut dikarenakan Denny Sumargo telah membawa adat dan budaya Sulawesi Selatan saat mendatangi rumah Fahad Abbas beberapa hari yang lalu. Pihak KKSS rupanya sudah mencabut laporan itu
setelah menghubungi langsung Denny Sumargo untuk meminta klarifikasi dan juga meminta maaf. Setelah saya hubungi, katanya mau datang untuk meminta maaf. Kami cabut laporannya. Kata Muklik Fatahan, Ketua Umum KKSS di kantornya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada hari Selasa 12 bulan 11 2024 hari ini. Denny Sumargo begitu senang kedatangannya berubah pencabutan laporan di Polda Metro Jaya. Alasan kehadiran untuk memberikan penjelasan langsung kepada pihak KKSS. Pada intinya, kami semua keluarga ucap Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu mengakui harusnya mendatangi pihak KKSS karena pemicu permasalahan dengan Farhad Abbas atas perilakunya yang membawa budaya Makassar. Saya yang bertanggung jawab karena saya bawa masalah ke publik. Saya datang ke sini berterima kasih ke semuanya yang sudah menerima saya. Setelah melaporkan ke polisi, akhirnya dengan niat baik beliau menerima saya jelas. Ini dia jiwa kesatria orang Makassar. Selesai masalah di depan, nggak ada di belakang. Kalau udah selesai ya selesai. Saya makasih banyak atas semua ini tambahannya. Denny Sumargo menyayangkan langkah Farhad Abbas yang membesar-besarkan masalah. Setelah mereka bertemu untuk menyelesaikan semua tuduhan yang ada, kehadiran Denny Sumargo pun menantang Farhad Abbas yang katanya mau memukulnya, yang disampaikan secara terbuka. Saya sangat menyayangkan sekali isu di bawah dan dikembangkan di luar, kemudian dibuat masalah, ujar Densu pada konferensi pers hari ini. Bagaimana menurut Anda?